dititipi oleh komtingnya ya. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh peserta kimia dasar kefarmasian. Jadi ini cukup hektik ya, baik di sisi mahasiswa ataupun di sisi dosen ya. Saya juga baru saja mudah-mudahan meskipun demikian ya tetap kita bisa berkonsentrasi dan eh, bersama-sama mengikuti perkuliahan ini secara optimal ya. Ini merupakan lanjutan dari perkuliahan kita minggu lalu ya, atau beberapa hari yang lalu ya, ya 2 minggu yang lalu ya, karena sudah lewat sebenarnya ya. Oke, nah saudara, oke ya, ini masih ingat kita diskusi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan ya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kelarutan ini merupakan topik yang terdiri dari solut dan solvent ya, kalau saudara tahu. Masih ingat apa sih sistem larut dan tidak larut itu? Kalau kelarutan apa yang bisa kita amati secara ini, secara kasat mata? Apa yang bisa kita amati dari kelarutan? Kalau kita bicara soal kelarutan, yang teramati apa? Kalau senyawa itu larut, Kalau misalkan zat larutnya diamat itu sangat kecil ya, Bu. Kalau misalkan tidak mm-mm. larut itu yang ada di atasnya gini gitu. Nah, kemudian, nah hasil kali kelarutan. Nah, ini atau solubility product ini adalah eh, ketika kita punya dua, misalnya saudara punya senyawa yang sukar larut ya, sukar larut. Kemudian dalam keadaan jenuh, nah maka senyawa yang larut itu adalah pasti dia terdisasosiasi ya. Dia akan terdisasosiasi kalau dia garam ionik, maka akan terdisasosiasi menjadi kation dan anion ya, terdisasosiasi menjadi kation dan anion. Ini saudara bisa melihat kursor saya atau tidak? Kursornya terlihat atau tidak? Nah, saudara lihat ini ada dua beaker ya. Beaker ini berisi larutan. Maka saudara lihat di sini bentuknya semuanya homogen, sama seperti air gitu ya. Kita tidak bisa membedakan mana solutnya dan mana solventnya. Apa sih isinya beaker ini? Beaker ini yang pertama berisi kalium iodida. Kalium iodida merupakan garam. Ketika dalam keadaan terlarut seperti ini, maka dia akan terasosiasi menjadi K+ dan imin. Ya. Sedangkan di beaker yang kedua, isinya adalah PB nitrat. PB nitrat juga merupakan garam dan dia larut di dalam air. Ya, saudara lihat di sini ketika dia larut maka dia terdisasosiasi menjadi Pp2+ dan NO3 2-. Nah, ketika larut terdisasosiasi inilah bentuk dari molekulnya. Saudara tidak lagi melihat bahwa solut ini menjadi molekul yang berdekatan satu sama lain. Ya, jadi solut ini jaraknya jauh, terpisah satu sama lain. Dia melebur dengan solventnya. Ya, jadi setiap molekul dari solut dia ketemu atau dikelilingi oleh molekul solvent. Nah, akan tetapi ketika Ki ini kita campurkan dengan PB nitrat, wah lihat apa yang terbentuk di sini. Sekarang saudara bisa melihat ada dua fase, ya. Fase apa saja ini? Dari warnanya,
Apa yang bisa saudara lihat? Kalau ini tadi kan satu fase, warnanya juga sama. Ya, kalau ini dua fase, warna apa yang saudara lihat di sini perubahannya? Kuning. Ya, kuning dan juga ada yang tidak berwarna. Ya, dari warnanya saja terpisah menjadi dua. Kemudian kalau kita diamkan campuran ini ternyata lama-kelamaan warna kuning ini akan mengendap di bawah. Nah, akan mengendap di bawah berwarna kuning. Ya, kenapa kok bisa demikian? Padahal awalnya tadi larut semua. Kenapa setelah larut ditambah larut kok malah tidak larut ya? Nah, ternyata ketika PP, tadi ini kan ada PP nitrat ya. PP nitrat ketemu dengan I ya, dia membentuk PbI2 dan PbI2 ini tidak larut ya. Sementara kalium nitrat ini larut ya. Kalium nitratnya larut sehingga dia tidak ya larut di dalam air. Beberapa waktu yang lalu ya mungkin dengan Bu Yuni kita punya kaidah bahwa semua garam itu larut ya. Kenapa? Karena garam itu adalah hubungannya adalah ionik ya, sehingga dia sangat polar di dalam air. Kalau polar ketemu polar, maka dia larut, saling melarutkan. Nah, ingat yang pernah saya sampaikan dalam kimia organik bahwa tidak ada hal yang mutlak di atas muka bumi ini ya. Teorinya polar ketemu polar pasti apa? Larut ya kan? Garam itu ionik hubungannya polar di dalam air pasti larut semua ya. Ternyata tidak demikian ya. Buktinya ini ya, PbI2 ionik kan, tapi ternyata dia tidak larut. Nah, selalu ada pengecualian ya. Kenapa sih kok bisa begitu? Nah, ternyata terjadi salting in. Apa itu salting in? Salting in itu adalah jika konsentrasi analitnya, konsentrasi garamnya itu lebih tinggi daripada kelarutannya. Saudara masih ingat apa itu kelarutan? Masih ingat? Nah, ini ada kalau konsentrasi analit itu apa? Konsentrasi kation di salting out ya. Nah, ini nih di sini saudara ingat jika kita memiliki AB, maka AB yang larut ini bagaimana? AB yang larut ini harus terdisasosiasi menjadi A plus dan B min. Tapi kalau dia tidak terdisasosiasi, maka dia tidak larut. Solubility atau kelarutan dilambangkan dengan S. Hasil kali kelarutan atau konstanta of solubility product ini dilambangkan dengan konsentrasi A, sama dengan equal konsentrasi dari kation dikali konsentrasi dari anionnya. Kemudian yang harus saudara catat dan ingat bahwa konsentrasi ini di dalam molar. Ya, molar itu apa? Molar itu mol per liter. Ya, jadi molar itu adalah mol per liter untuk senyawa AB, maka KSP ya. Kalau AB ini maksudnya tidak ada perubahan koefisien ya. Tidak ada perubahan koefisien, maka karena KSP adalah konsentrasi kation dikali konsentrasi anion, maka S solubility sama dengan akar dari KSP. Nah, istilahnya ya, kita mengenal adalah pengendapan atau presipitasi. Kemudian saudara juga kenal reaksi pengendap atau presipitan dan endapan presipitat ya, endapan presipitat. Nah, ini tadi dulu ya, beberapa minggu yang lalu kita belajar teori bahwa like dissolve like, bahwa polar pasti larut di dalam polar. Garam itu adalah polar ya, larut di dalam air mestinya ya, tapi ternyata tidak selalu demikian. Ingat di dunia ini selalu ada pengecualian ya. Nah, ternyata ketika konsentrasi garam ini terlalu tinggi. Nah, ini adalah garam ya. Perhatikan kurva ini ya. Ini adalah sumbu X, konsentrasi garam. Sumbu Y adalah kelarutan. Ketika konsentrasi garam ini terlalu tinggi, maka awalnya dia kelarutannya meningkat ya. Jadi semakin tinggi konsentrasi garam, kelarutannya akan semakin naik. Tapi ketika sudah pada puncaknya, kelarutannya akan turun. Ya, jadi kalau terlalu tinggi konsentrasinya, maka kelarutannya akan turun. Ketika kelarutannya turun, maka akan muncul endapan. Ya, ketika kelarutannya turun, maka akan muncul endapan. Nah, kalau ini ya salting in artinya peningkatan konsentrasi, ya, peningkatan sedikit konsentrasi akan bisa meningkatkan kelarutannya. Nah, ini salt di sini adalah garam anorganik ya. Ada NaCl, amonium sulfat dan seterusnya. Kemudian ada senyawa sekarang endapan. Endapan itu apa sih? Endapan itu adalah zat padat yang keluar dari semua sistem
Akan tetapi setelah dicampur, ya maka dia mengendap. Apa contohnya? Contohnya misalnya ini ya. Di sini ada kalium kromat dan PbCl2. Awalnya kalium kromat ini terdisosiasi di dalam air semua larut. Kalium menjadi kalium K+, dan kromat menjadi CrO4 2- ya. Sedangkan Pb klorida ini menjadi Pb2+ dan klorin ya, klor Cl-, ya. Kemudian ketika dicampur ya ternyata terbentuk endapan Pb kromat ya. Pb kromat dan 2KCl atau kalium klorida. Tapi kalium kloridanya tetap dalam keadaan yang larut, jadi terdisosiasi di dalam air. Nah, reakan reaksi pengendapan apabila reaksi tersebut menghasilkan endapan ya. Awal mula ada dua macam larutan, setelah dicampur terbentuk endapan. Endapannya yaitu zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Nah, kemarin ini sudah saya berikan ilustrasi bahwa batu itu memang sejak awal dia tidak, dia memang mengendap ya. Tapi memang bukan karena reaksi pengendapan, tapi karena ada larutan. Akan tetapi ketika kita mencampur Ag kromat ya, kita mencampur kalium kromat misalnya ya, mencampur kalium kromat dengan eh, Ag nitrat, nah maka akan muncul endapan ini ya, Ag kromat dan seterusnya. Jadi kalau reaksi pengendapan maka awalnya kedua campuran itu dalam keadaan larut, kemudian dia setelah dicampur menjadi mengendap. Nah ini contohnya tadi ya. Jadi awalnya dua campuran ini dalam keadaan larut masing-masing, tapi setelah dicampur dia jadi mengendap. Ini saudara, ini sudah adzan zuhur ya, mau Jumatan ya. Ya, nggak apa. Bismillah. Konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Untuk senyawa elektrolit yang sukar larut atau praktis tidak larut dalam air, maka untuk larutan jenuh AXPY, maka dalam larutan terjadi kesetimbangan ya. Apa itu kesetimbangan? Nah, ini saudara lihat di rumus ini ya. AXPY ini akan selalu dalam keadaan seimbang dengan XAY pangkat plus ini muatan kationnya, kemudian Y BX minus ya. Nah, untuk kelas yang sebelumnya tadi karena kami punya 100 menit full ya, saya eh, meminta mahasiswa untuk melakukan latihan bagaimana menyetarakan koefisien reaksi ya. Saudara nanti lakukan sendiri latihan di rumah ya. Saudara buat reaksi, saudara lakukan latihan atau saudara lihat lagi kuliah stoikiometri. Jadi latihan-latihan yang diberikan oleh Purista itu dikerjakan lagi ya, bagaimana cara menyetarakan koefisien reaksi. Karena nanti kalau kita mengerjakan soal ini, maka langkah pertama itu adalah saudara harus bisa menyetarakan koefisien reaksi ya. Jadi antara produk dengan reaktan ini saudara harus berlatih untuk senyawa-senyawa garam. Karena kalau ini tidak bisa atau ini salah, maka ke bawah perhitungannya juga pasti akan salah ya. Jadi nanti latihan ini ya sendiri. Kemudian konstanta kesetimbangan itu apa? Konstanta keseimbangan itu kan konsentrasi antara produk dibagi konsentrasi antara starting material ya. Tentu dengan koefisien reaksi ini sebagai pangkat ya. Jika karena AXBY dapat dianggap konstan karena kelarutan sangat kecil, maka KSP konsentrasi hidrat kelarutan ini bisa kita turunkan pada rumus ini ya. Jadi konsentrasi A sebagai kation dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi anion dipangkatkan koefisiennya ya. Nah, untuk konsep hasil kali perkalian kation dengan jadi KSP merupakan hasil kali kelarutan. Ini adalah konsentrasi antara kation dikalikan dengan konsentrasi anion pada larutan jenuh ya. Suatu elektrolit yang sukar larut menurut keseimbangan hidrogen. Nah, kelarutan suatu elektrolit itu apa? Kalau kelarutan itu adalah banyaknya mol elektrolit yang sanggup melarut dalam tiap liter ya. Jadi ingat kalau kelarutan itu mol elektrolit per satuan liter. Jadi jumlah mol elektrolit per satuan liter. Tapi kalau HKK itu adalah konsentrasi kation dengan anion dari larutan jenuh yang sukar larut. Nah, untuk senyawa yang sukar larut ini konsentrasi ion dalam larutan ini sangat kecil ya, kurang dari 0,1 molar. Interaksi antar ion juga kecil sehingga dianggap koefisien aktivitas ion-ion ini sama dengan 1. Jadi aktivitas ion itu akan sama dengan konsentrasi ion. Nah, contoh misalnya di sini ya, ada AgCl. Ini dalam kesetimbangan untuk AgCl yang larut, maka dia akan terdisosiasi menjadi Ag+ dan Cl-.
KSP itu kan pada awalnya adalah aktivitas ion ya. Aktivitas ion Ag+ dikali dengan aktivitas ion Cl-. Nah, aktivitas ion itu apa? Aktivitas ion itu adalah koefisien aktivita ion atau gamma ya, dikali konsentrasi Ag+. Kemudian aktivitas ion Cl- adalah koefisien aktivita ion Cl- dikali konsentrasi ion min, sehingga KSP-nya sama dengan ini ya. Oke, saya rasa ini sudah oleh Purista, cuma karena ini akan saya gunakan, jadi saya ulang lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya, oke, ini agak susah apa? eh, nggak bisa move ya, nggak bisa pindah. Nih, nih, kuliah bro. Iya. Nah, selanjutnya sekarang ya, apa sih solubility itu ya? Nah, solubility itu ya, dasar dari solubility itu adalah kesetimbangan ya. Kelarutan itu apa? Ingat, kelarutan itu adalah kesetimbangan antara solut, antara antara zat yang dalam keadaan padat dengan zat dalam keadaan terlarut. Itulah kesetimbangan kelarutannya, solubility equilibrium ya. Jadi ini ya, antara solid dengan dissolve yang larut di dalam air. Nah, dissolution ya, disolusi atau kelarutan senyawa ionik itu merupakan proses yang kesetimbangan ya, merupakan proses kesetimbangan. Jadi senyawa ionik itu kelarutannya merupakan eh, proses yang berkesetimbangan. Contoh misalnya di sini ya, ada CaF2. Dia dalam keadaan solid ya, padat. Kemudian dalam keadaan setimbang, dia menjadi Ca2+ aqueous dan plus 2F min. Ini angka 2 ini dapat dari mana? Saudara bisa melakukan apa balancing equation, penyamaan, menyetarakan reaksinya bisa? Kalau misalnya saya berikan garamnya CaF2 gitu. Saudara berlatih ya bagaimana cara membuat ini ya. Iya. Angka 2-nya dari mana? Ini saudara Dari sendiri yang tambahkan nanti kalau latihan. Mm-mm. 12 Dari mana? itu Ya, jadi apa sih yang harus timbang itu? antara yang CA kan 12 berarti Mm-mm. yang FF-nya itu harus dua dua di dua dipangkat dikalikan min Min itu jadi kan satu. 2 min ya. Nah, 2 molekul ya. Jadi Ca12 sama 2 min. Mm-mm. Nah, kalau dari mana saudara tahu kalau Ca itu 2+ dan F itu -1 dari mana? Lihat koefisien dari CaF2 itu. Mm-mm. Saudara kok tahu kalau muatannya Ca itu 2+ dan F itu muatannya -1? Itu kan harus tahu dulu ya. Ya, harus hafal dulu ya. Hafal dulu. Ya, awalnya harus hafal dulu ya, tapi lama-lama nanti ya hafal sendiri ya. Golongan Ca itu biasanya muatannya 2+ ya. Golongan berapa Ca itu? Golongan 2 ya. Iya. Nah, kalau golongan satu, jadi tabel periodik itu kan kalau dulu anak SMA itu dihafalkan ya. Saya juga waktu SMA menghafalkan itu. Kalau golongan 1A itu muatannya biasanya 1+. Ya, kalau golongan 2A muatannya biasanya 2+. Kemudian kalau golongan 3 itu apa aja golongan 3 itu? Ada apa aja golongan 3? Ya, nanti saudara lihat ya, kita nggak punya banyak waktu untuk mereview. Nah, biasanya muatannya 3+. Kalau golongan 7, muatannya berapa? -1 ya. Golongan 6 seperti oksigen, muatannya berapa? -2. -2 ya. Kemudian ini, ya oksigen -1 maksudnya ya, nggak selalu berlaku seperti itu ternyata ya. Nah, ini ya, nah baik baik solid ataupun liquid ya, itu mengaruhi konstanta kesetimbangannya ya. Jadi jumlah solid atau liquidnya dalam hal ini adalah air. Oh, maka itu tidak mempengaruhi konstanta kesetimbangannya. Nah, proses pelarutan dan pengembalian itu akan berubah secara proporsional terhadap jumlah dari
kepadatannya. Nah, pelarut air itu konsentrasinya sangat tinggi ya, sehingga dia jumlahnya sangat banyak, sehingga dia tidak diikutkan di dalam perhitungan. Nah, sehingga tidak diikutkan di dalam perhitungan. Oke. Nah, hasil kali kelarutan atau solubility product merupakan konstanta kesetimbangan ya. Pada suhu tertentu nilainya akan tetap atau sama. Nah, kalau kelarutan es ya ini ingat ya, KSP pada suhu tertentu maka nilainya harus sama, harus tetap ya. Akan tetapi kalau kelarutan solubility, nah ini kesetimbangan pada kondisi tertentu dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu bisa naik dan bisa turun. Apa yang bisa mempengaruhi kelarutan? Yaitu hadirnya ion yang lain ya, apakah ion sejenis ya, common ion atau ion yang asing, ion yang tidak sejenis ya. Nah, kalau ion asing, ion yang sejenis ini menurunkan kelarutannya. Kalau kelarutannya turun, nah ini ya, ini kan, kalau adanya ion sejenis, maka kelarutannya turun. Lah, kalau kelarutannya turun, maka reaksinya akan bergeser ke kiri. Ya, reaksinya bergeser ke kiri artinya semakin banyak endapannya. Ya, oke. Tapi kalau ion asing ini menurunkan kelarutannya. Ya, kenapa kok ion ion sejenis itu menurunkan kelarutannya ya kan ada tambahan nanti saudara lihat di contoh soal ada penambahan mol dari ion tersebut. Nah, maka konsentrasinya kan berubah ya, konsentrasinya berubah. Tapi kalau ion asing maka dia hanya menambah volumenya saja ya, menambah volumenya saja, molnya tetap ya, molnya tetap maka kelarutannya pun akan meningkat. Contoh misalnya gini ya, ini barium sulfat. Nah, barium sulfat ini akan terdisosiasi menjadi apa kalau barium sulfat ini? Barium sulfat terdisosiasi menjadi Ba plus dan Ba2 plus dan SO4 2 min. Ya, barium sulfat. Nah, kemudian kalau kita tambahkan BaNO3, nah maka ini adakah ion yang sejenis? Ada ion yang sejenisnya? BA. Ba2 plus. Jadi awalnya saudara punya larutan BaSO4, kemudian ditambahkan larutan BaNO3. BaSO4 akan terdisosiasi menjadi Ba2 plus dan SO4 2 min. Barium nitrat akan terdisosiasi menjadi Ba2 plus dan NO3 2 min ya. Nah, maka ada konsentrasi yang berubah. Konsentrasinya siapa yang berubah? Ba ya. Jadi konsentrasinya Ba berubah, molnya bertambah karena dari molnya BaSO4 ditambah dengan molnya Ba nitrat ya. Kemudian volumenya juga berubah. Nah, kalau Na2SO4 ini ada yang sejenis juga ya, SO4-nya. Kalau ditambah NO2 SO4 maka berarti ini yang berubah adalah SO4-nya. Maka konsentrasi Na-nya akan turun ya. Jadi konsentrasi Ba-nya akan turun, Na-nya turun, SO4-nya akan naik gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau K3PO4 karena ini ion asing, maka tidak ada penambahan mol di sini. Yang berubah hanya volumenya saja ya. Jadi karena ini larutan air BaSO4 di dalam air, kemudian ditambah dengan larutan K3PO4 di dalam air, maka yang berubah adalah volumenya, molnya tetap. Maka konsentrasinya akan turun, ya kan? Konsentrasinya jadi turun ya, KCl dan yang sejenis. Nah, ini bisa dipahami atau tidak ya? Mudah-mudahan ya. Ketika BaSO4 ditambah dengan kalium fosfat, ini kan yang molnya tidak berubah ya. Yang berubah hanya volumenya, maka konsentrasinya akan turun. Nah, untuk memudahkan ini, nah ini coba dipahami dulu ya. Ini ada dua grup ya. Yang pertama adalah grup atas A, B, C, D, E. Yang bawah adalah KLMNO. Nah, wes. Apa yang berbeda dari grup yang satu ini antara senyawa antara A, B, C, dan D, E itu apa yang beda? Warna. Warnanya beda. Volumenya, Sama. size-nya, volumenya sama. Oke. Kalau kita menambahkan A dengan E, nah bisa Bisa ditambahkan? Bisa. Yang berubah apanya? warna. Iya, warnanya itu melambangkan konsentrasi, ya. Mana di antara A, B, C, D, E ini yang konsentrasinya paling tinggi yang mana? E. E. Nah,
Ketika kita menambahkan A dengan E, maka bagaimana konsentrasinya ini? Apakah Eh, lebih tinggi dari keduanya, lebih rendah dari keduanya, atau di antaranya? di antara Di lima antaranya. Kalau volumenya bagaimana? sama. Sama. Ini mirip seperti tadi ya, ketika kita menambahkan larutan air PaSO4 dengan Na2SO4, maka konsentrasi dari SO4 akan naik. Ya. Nah, volume. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya 10 mili ditambah 10 mili, totalnya berapa mili? 26. 20 mili. 1 molar ditambah 5 molar. Ah, itu. Oh, Ini iya. ingat contoh seperti ini ya. Ini konsentrasi rendah, ini konsentrasi Tinggi. tinggi. Nah, hasil penjumlahannya bagaimana? Dibagi dua. Iya, konsentrasinya akan turun. Ya, kenapa konsentrasinya turun? Karena molnya, Berbeda. ya, karena volumenya naik, ya kan? Volumenya naik. Konsentrasinya menjadi pertengahan, ya, menjadi pertengahan. Jadi 1 molar ditambah 5 molar. 1 molar itu kan artinya 1 mol per 1 liter. Jadi awalnya ada 1 liter. 1 mol di dalam 1 liter ditambah 5 mol di dalam 1 liter. Ya. Sekarang volumenya menjadi berapa? 2 liter. Molnya menjadi 6. Berarti berapa molar jadinya? 6 molar dibagi, 6 mol dibagi 2 liter. Dua. Sama dengan 3 molar. 3 molar. Kalau 1 molar ditambah 1 molar. Satu. Satu. Ketika kita punya K ditambah L, ini kan konsentrasinya sama. Apakah ada perubahan warna? Ya. Tidak, ya. 1 mol ditambah 1 mol, Dua. 2 mol, ya. Oke, nah, saudara ingat bahwa cairan yang dalam kesetimbangan itu jenuh. Masih ingat apa itu larutan jenuh? Larutan jenuh adalah larutan yang sudah sampai di batasnya, ya. Artinya larutan kalau sudah sampai jenuhnya, maka dia sudah tidak bisa meningkat lagi konsentrasinya, ya. Karena konsentrasi konsentrasi itu kan pengertiannya adalah jumlah solut atau jumlah mol solut yang bisa larut dalam Ya. mililiter larutan. Nah, kalau sudah mencapai jenuhnya, maka kelarutannya sudah tidak bisa naik lagi. Ya, konsentrasinya sudah tidak bisa naik lagi. Kalau masih ditambah solut, apa yang akan terjadi? Solutnya akan mengendap, ya. Jadi solutnya akan mengendap karena si solvent ini sudah tidak bisa melarutkan lagi. Artinya konsentrasinya itu sudah maksimal dan tidak bisa naik lagi, ya. Konsentrasinya sudah tidak bisa naik lagi. Maka baik cairan larutan ini ada di dalam beker glass atau di dalam kolam renang, ya, maka konsentrasinya akan sama, ya. Selama larutan itu sudah jenuh, artinya sudah tidak mampu lagi si solvent itu untuk mengendapkan, maka konsentrasinya akan sama. Karena konsentrasinya sudah nggak bisa naik lagi. Kalau masih ditambah zat terlarut, ya, maka zat larutnya akan mengendap. Nah, apakah larutan itu ada di dalam larutan jenuh itu apakah ada di dalam beker atau di dalam kolam renang, maka konsentrasinya akan tetap sama. Yang membedakan hanya jumlah endapannya saja. Nah, ini contoh soal yang pertama. Hitunglah kelarutan AgCl, ya. AgCl ini akan terasosiasi menjadi Ag plus dan Cl minus, ya. Maka KSP AgCl adalah ini rumusnya, ya, konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl min. Bila diketahui KSP AgCl sama dengan 10 pangkat min 10 mol per liter, maka hitunglah konsentrasi AgCl, ya, kelarutan AgCl. Maka KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min sama dengan 10 pangkat min 10. Larutan jenuh AgCl pada suhu 25 derajat, larutan AgCl adalah sama dengan sekian, ya. Tinggal dikalikan. Ini sederhana, ya. Boleh saya lanjutkan? Oke. Untuk yang laki-laki boleh sholat Jumat ya? Ya, Oke. izin live boleh Ibu. Ya, boleh, boleh, boleh. Itu Sudah waktunya ya. Oke, ya. silakan. Mm-mm. Ya, silakan ya. Oke, baik. Contoh yang kedua adalah pengaruh ion sejenis. Nah, pengaruh ion sejenis ini menghitung kelarutan AgCl ini di dalam 0,01 mol NaCl, ya, dan di dalam 0,01 molar NaCl, ya. Maka di sini ion yang sejenis yang mana? Ketika kita punya larutan AgCl yang sejenis adalah
Yang sejenis yang mana? CL. Cl ya. Maka akan terjadi perubahan ya. Perubahan pada konsentrasi Cl ya. Nah, KSP-nya kan ini tetap ya. KSP-nya tetap, maka kelarutan Ag akan berubah ya. Karena KSP-nya tetap, kelarutan Ag akan berubah. Nah, ini kelarutan AgCl awalnya adalah sekian ya. Jadi akar kuadrat dari KSP ya kan. Nah, sama dengan sekian. Akar kuadrat dari 1,1 kali 10 pangkat minus 10 ini. Nah, setelah ditambah Cl, maka reaksi cenderung ke kiri, maka konsentrasi Ag. Nah, ini menjadi konsentrasi Ag adalah, kan ini ya, KSP tadi, KSP sama dengan konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl. Nah, konsentrasi Ag berarti sama dengan konsentrasi Cl, ya, dibagi dengan KSP dibagi dengan konsentrasi Cl, ya. Konsentrasi Ag menjadi 1,1 kali 10 pangkat min 10 per 1 kali 10 pangkat min 3. Tahu nilai ini dari mana? 1,1 kali 10 pangkat min 10 dari mana? Dari KSP-nya. Ya. Jadi, saya kalau salah ya. Oke, jadi ini adalah konsentrasi Ag sama dengan konsentrasi Ag yang baru adalah sama dengan akar sama dengan KSP ya dibagi dengan konsentrasi Cl. KSP-nya adalah ini ya, konsentrasi Cl adalah ini. Oke. Nah, kemudian untuk soal yang B ya, soal yang B maka tinggal menghitung ya konsentrasi Ag sama dengan KSP dibagi konsentrasi Cl sama dengan ini. Nah, saudara lihat dibanding dalam air saja ada yang sejenis kita turun dari awalnya 1,05 kali 10 pangkat min 5. Maka kelarutannya akan turun ya, akan turun. Nah, itu contoh pengaruh dari ion yang asing. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang kalau pengaruh ion asing bagaimana? Nah, pengaruh penambahan ion asing untuk garam yang larut atau elektrolit kuat, maka ionic strength kekuatan ion akan meningkat, kemudian koefisien aktivitas juga akan menurun, kemudian kelarutannya akan naik ya. Konsentrasi total ion dalam larutan itu meningkat, daya tarik menarik antar ion juga meningkat, koefisien aktivitas ion juga akan menurun. Untuk mencapai keseimbangan, maka kelarutan solut akan naik. Nah, ini aktivitas ion rumusnya sama dengan konstanta kation dikali konsentrasi kation, sedangkan aktivitas anion, aktivitas Cl sama dengan konstanta anion dikali dengan konsentrasi anion. Maka KSP ya, KSP yang baru sama dengan KSP yang lama dikali konstanta keseimbangan konstanta Ag ditambah dengan koefisien aktivitas Cl ya, sehingga KSP sama dengan ketemu rumusnya ini. Nah, ini KSP yang baru termodinamik KSP yang KSP dengan adanya ion asing merupakan termodinamik ya, sedangkan KSP yang asli adalah konsentrasi. Nah, ini menghitung kekuatan ion ya. Jadi yang pertama contoh misalnya ya, kekuatan ion pada larutan 0,05 molar kalium nitrat dan 0,1 molar Na2SO4 adalah sekian ya. Maka pertama saudara hitung dulu mu-nya berapa ya. Ini awalnya saudara uraikan dulu rumusnya ya. Jadi ini kalium nitrat ini kalau diuraikan menjadi apa? Menjadi K plus dan NO3 minus ya. Semua koefisiennya 1 sehingga di sini tidak ada perubahan koefisien. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus 0,5 dikali sigma konsentrasi ion ya. Ion yang pertama adalah dari K plus ya. Konsentrasi K plus adalah 0,05 molnya, maka K
K-nya di sini 0,05, kemudian NO1-nya ini dari muatannya. Muatan dari K adalah 1. 1 kuadrat ditambah 0,05 molar, ini dari konsentrasi NO3 min, dikali 1 kuadrat, satunya ini dari muatan dari NO3. Ditambah, nah konsentrasi dari Na2SO4 sekarang, dari natrium. Nah, konsentrasi dari natrium, kalau diketahui Na2 1 molar, maka Na-nya berapa molar? Kalau di soal diketahui natrium sulfatnya adalah 0,1 molar, maka natriumnya berapa molar? 0,2. 0,2. Nah, benar ya. Konsentrasi natrium ada 0,2. Sini saya tulis 2 kali 0,1 gitu ya. 2 kali 0,1. Jadi 0,2 dikali konsentrasi dari ionnya yaitu 1. Kemudian SO4-nya berapa molar? SO4-nya 0,1. ya 0,1. Makanya di sini 0,1. Kemudian SO4 ini muatannya berapa? 2 min. 2 2 min. min. Maka 2 min dikuadratkan. Saudara hitung dengan kalkulator ketemu jawabannya adalah ini. Ya, sehingga KSP AgCl dalam campuran. Nah, sekarang kita hitung KSP AgCl dalam campuran. Ya, masukkan rumusnya ya dengan memperhatikan ini tadi. Oke, akhirnya ketemulah KSP AgCl dalam larutan adalah sekian. Ya. Nah, setelah ketemu KSP-nya sekian, maka saudara tinggal menghitung S-nya. S adalah akar KSP. S-nya kalau dalam campuran adalah sekian. Nah, maka saudara bisa menentukan bahwa ternyata kelarutannya dengan adanya penambahan ion asing itu meningkat. Ya. Jadi 2,1 kali 10 pangkat min 5 menjadi 2,1 kali 10 pangkat min 5. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk contoh nomor 2. Oh, contoh nomor 3, ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya sekarang kita akan menghitung hasil kali kelarutan PbIO3. Kelarutan molar PbO3 adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Ya, sekarang berapa hasil kali kelaratannya? Berarti ditanyakan KSP-nya. Ya, diketahui S-nya ada sekian berapa. Kalau masukkan rumus kan tinggal gampang ya. Kurangi 3 ini ya dalam air, maka dia menjadi Pp2 plus plus 2IO3 min ya. Nah, untuk air ini kita abaikan karena konsentrasinya sangat tinggi ya. Setelah itu saudara terus rumus KSP-nya ya. Rumus KSP-nya adalah hasil kali ya. Nah, maka Pp2 plus kemudian IO3 min ini kenapa kok ada 2? Nah, kok efisien. Koefisien Ya, IO3. karena koefisiennya 2 ya. Setelah itu tinggal memasukkan nilainya ya. Jadi kalau kalau ini konsentrasinya 4 kali 10 pangkat min 5, maka ini berapa? IO3-nya. 8 kali 10 pangkat min 5. 8 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, betul ya. Nah, karena itu 8 kali 10 pangkat min, kalau itu 4 kali 10 pangkat min 5, maka ini menjadi, nah ini kalau diumpamakan dengan X ya. Kalau enggak langsung juga enggak apa-apa ya. Nah, ini menjadi 8 kali 10 pangkat min 5. Setelah itu saudara tinggal menghitung koefisien KSP-nya ya. KSP adalah konsentrasi Pp2 plus dikali konsentrasi IO3 2 min IO3 min pangkat 2, maka ketemu KSP adalah 4 kali 10 pangkat min 5 dikali 8 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Ketemunya adalah 2,56 kali 10 pangkat min 13. Ini seperti ini. Cara ngitung seperti ini, saudara perlu pakai kalkulator nggak? Nggak usah ya. Ya, tapi nanti ujian tetap. Nah, ini bisa dihitung sebenarnya ya. 4 kali 64 gitu kan. 8 kuadrat 64, 10 pangkat min 5 kuadrat.
10 pangkat min 10 gitu kan, dan seterusnya ya, nanti saudara kerjakan sendiri. Oke, baik. Untuk contoh yang keempat ini ada pertanyaan menghitung KSP. Sederhana ya. Sudah jelas? Sip. Baik. Sekarang kita ke contoh soal yang nomor 5 ya. Soal yang nomor 5 ini saudara diminta menentukan S-nya. S-nya baik dalam molar maupun dalam gram per liter. Diketahui PPI 2, MR-nya 461, diketahui KSP-nya adalah sekian. Maka apa yang harus saudara lakukan pertama kali? KSP adalah perkalian dari apa? Pertama uraikan dulu ya, PPI 2 menjadi apa? PP 2 plus dan 2 konsumsi. Ini kurung ini kurung kurung. Nah, salah ya. Kurung kurung. SP adalah konsentrasi dari Dua. konsentrasi PP12 dan 2 imin. Data yang diketahui apa di soal? Data yang diketahui apa? KSP-nya. KSP-nya. KSP KSP adalah ini. PBI 2. Ya, maka saudara umpamakan dulu KSP-nya adalah X. Apa? Konsentrasinya X. Ya kan konsentrasinya nggak diketahui ya. Misalnya konsentrasinya X molar. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ya. Tinggal dimasukkan. Nah, ini bahwa KSP-nya sudah diketahui X. Maka KSP sama dengan 4X pangkat 3, ya kan? 4X pangkat 3 dari mana? Ini ya, konsentrasinya dari X dikali 2X kuadrat sama dengan 4X pangkat 3. Maka kita tinggal melakukan perhitungan sederhana, ya, perhitungan matematik sederhana, akhirnya ketemu nilai X-nya. Setelah ketemu nilai X-nya, itu dalam molar. Ingat satuannya tadi dalam molar. Nah, itu menjawab soal yang A. Soal yang B, saudara tinggal mengubah molar menjadi gram per liter. Ya, oke. Sampai di sini sudah jelas, ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, ya. Kemudian kriteria terjadinya pengendapan. Nah, pada kriteria terjadinya pengendapan, maka saudara harus membandingkan antara quotient concentration atau QC dengan KSP. Loh, apalagi nih quotient concentration? Ingat tadi ya, bahwa quotient concentration itu adalah konstanta keseimbangan, tetapi konsentrasi ionnya tidak selalu sama dengan nilai-nilai keseimbangan ya. Ini merupakan konsentrasi pada awal reaksi untuk memprediksi arah reaksi ke kanan atau ke kiri. Jadi awalnya berapa gitu ya. Jadi ini ketika dicampur nanti jadi berapa konsentrasinya. Nah, ini contoh. Untuk garam AB yang sukar larut ya, maka konsentrasi quotient concentrationnya akan terjadi, larutan ini akan tidak jenuh jika konsentrasi di dalam campurannya, konsentrasi A dikali konsentrasi B ini lebih kecil daripada KSP-nya. Tapi kalau quotient konsentrasinya ini sama dengan KSP, maka larutannya tepat jenuh. Ya, larutan tapi belum terjadi pengendapan. Tapi kalau misalnya quotient konsentrasinya ini lebih tinggi daripada KSP-nya, maka akan terjadi larutan yang lewat jenuh atau supersaturated. Ya, supersaturated atau lewat jenuh. Nah, kemudian ini contoh nomor 6. Ini pertanyaannya saudara tentukan ini akan terjadi endapan atau tidak. Ya, jika larutan AgNO3 ditambah dicampurkan ke dalam larutan NaCl. Jadi awalnya ini larut semua, kemudian NaCl juga larut semua, setelah dicampurkan jadi apa? Nah, pengujian ini dilakukan pada suhu di atas 25 derajat Celcius ya. Diketahui harga KSP AgCl adalah 2,5 kali 10 pangkat min 10 ya. Ingat apa rumus dari KSP AgCl itu berarti konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Tapi ingat, sekarang ini adalah konsentrasi di dalam campuran ya. Berarti kalau AgNO3 ditambah NaCl yang berubah volumenya ya. Jadi volumenya berubah, maka konsentrasinya harusnya turun ya kan.
Nah, ini kita lakukan perbandingan ya di sini. Nah, diketahui volume dan konsentrasinya sekian ya, Ag plus dan Cl min, maka tentukanlah ada atau tidaknya terbentuk endapan. Nah, endapan ini terjadi ingat jika QC-nya ini melampaui dari nilai KSP-nya ya. Oke. Maka langkah yang pertama, saudara tentukan dulu konsentrasi yang baru ya. Jadi awalnya kan diketahui konsentrasi yang lama. Maka langkah yang pertama, saudara hitung dulu konsentrasi Ag dan Cl dalam campuran ini berapa. Setelah itu saudara tentukan QC-nya. Setelah itu baru membandingkan QC-nya dengan KSP. Jadi ini 3 langkah ya. Yang pertama, konsentrasinya harus dihitung ulang masing-masing ionnya. Kemudian dilakukan QC, ditentukan QC-nya, baru dibandingkan dengan KSP-nya. Ini contoh misalnya ya. 10 ml AgNO3 10 pangkat min 5 molar ya dikali dengan 10 ml NaCl 10 pangkat min 5 molar. Oke. Konsentrasi yang awal ada untuk AgNO3 adalah sekian ya. Setelah dicampur konsentrasinya berubah atau tidak? Berubah atau tidak konsentrasinya? Tidak. Setelah dicampur dengan 10 ml NaCl konsentrasinya berubah atau tidak? Berubah. Berubah. Kenapa kok berubah? Karena volumenya gimana? Volumenya molnya Ag tetap atau berubah molnya? Ketika kita punya 10 ml AgNO3 10,5 molar ditambah dengan 10 ml NaCl 10 pangkat min 5 molar, molnya berubah atau tidak? Molekulnya bertambah atau tidak jumlah molekulnya? Enggak. Nah, jumlah molekulnya tidak bertambah, tapi volumenya Jadi 20 mil. iya, volumenya di 20. Berarti konsentrasinya naik atau turun? Turun. Turun ya. Jadi molnya tetap, volumenya bertambah, maka molarnya akan tuh kita hitung ya. Jadi saudara harus tahu AgNO3 ini menjadi Ag plus dan NO3 2 min, NaCl ini menjadi Na plus dan Cl min, maka akan terbentuk AgCl dan natrium nitrit. Kalau ini semuanya dalam keadaan ion. Ingat semua garam klorida larut kecuali Ag, Hg, Hg2+, dan Pb2+. Semua garam nitrit, nitrat, dan astat juga larut. Ini ada sedikit pedoman yang diperoleh dari teks bahwa semua garam sodium itu larut, semua garam potasium larut, semua garam amonium larut, semua nitrat larut, semua chloride ya itu larut kecuali AgCl ya silver chloride dan PbCl. PbCl dan AgCl tidak larut. Semua garam sulfat itu larut kecuali barium sulfat, Pb sulfat, dan kalsium sulfat. Semua garam karbonat itu tidak larut kecuali natrium, potasium, dan amonium. Ini tadi contoh yang pertama. Kita hitung untuk quotient concentration dari AgCl yaitu konsentrasi Ag yang baru dengan konsentrasi Cl yang baru ya. Maksudnya yang dalam campuran. Nah, konsentrasi Ag dalam campuran tadi mol Ag adalah volume Ag dikali molarnya sama dengan 10 pangkat min 5 per volume yang baru yaitu 20. Sedangkan mol Cl adalah mol Cl, molnya kan tetap yaitu 10 dikali 10 pangkat min 5 jumlah molekulnya kan itu ya dibagi dengan volume yang baru 20. Ketemunya sekian. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Bu izin bertanya. Ya, Kalau silakan. misalkan QC-nya yang ditanya NaNO3 apakah bisa atau Apakah enak? Bisa. QC-nya kita bisa hitung, tapi kan di soal KSP-nya NaNO3 tidak diketahui ya. Jadi kalau pertanyaannya begini, apakah akan terbentuk endapan NaNO3? Nah, itu bisa ditanyakan. Maka kalau kita mau mengetahui apakah endapan NaNO3 terbentuk atau tidak, maka kita harus punya data apa? Ya, KSP-nya NaNO3 ya, benar. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, baik ya. Alhamdulillah ya saudara masih tune ya meskipun habis praktikum ya. Oke, campuran 2 di sini ada 10 ml AgNO3 ini konsentrasinya tadi ya. Tambah ter NaCl 10 pangkat min 5 menggunakan cara yang sama si Ag dalam campuran.
AG, mol AG tetap, yaitu volumenya AG, AG dibagi volume campur. Kemudian molnya NaCl tetap, yaitu 10 kali 10 pangkat min 5, tapi dibagi volume ketemunya sekian. Ya. Nah, untuk campurnya 3, 10 ml AgNO3 tadi dengan 10 ml NaCl konsentrasi sekian ya. Q-nya AgCl berarti konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl dalam campuran. Kita hitung dulu jumlah molnya Ag tetap ya, dibagi volume campuran dikali molnya Cl yang jumlahnya tetap dibagi volume campuran 20. Ketemunya sekian. Nah, maka sekarang saudara bandingkan ya, harga KSP adalah sekian 2,5 kali 10 pangkat min 10. Maka berarti pada campuran satu ini tak jenuh, tepat jenuh atau lewat jenuh campuran satu. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Ini soalnya dari ruangan ya. Jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, baik. Pada campuran satu ini jenuh atau tidak jenuh atau tepat jenuh? AgCl, AgCl-nya bagaimana? Tepat jenuh? Tidak jenuh? Campuran satu? KSP-nya berapa tadi? KSP-nya ini 2,5 kali 10 pangkat min 10. Yang ini campuran satu. QC-nya ketemunya sekian. Tak jenuh, Bu. Tak jenuh. Berarti jernih, hampir keruh atau bentuk endapan? Tidak terjadi Tidak pengendapan. terjadi pengendapan. Ya jernih ya larutannya sini. Yang campuran dua? Tepat Campuran jenuh. dua tepat jenuh ya. Berarti agak keruh ya. Agak hampir. Campuran tiga mengendap ya. Campuran tiga mengendap karena ya lebih dia udah ya selesai. Kita ketujuh apakah MGO. Nah, berarti adalah berarti saudara butuh data apa? KSP MgOH2. Jika ke dalam 1 liter larutan yang pertama adalah MgCl2. Ya, ini konsentrasinya, molarnya MgCl2. Kemudian larutan yang kedua apa? Ditambah dengan 1 liter NH3, ini konsentrasinya. Jadi, kalau misalnya saudara nanti membaca soal, pertama identifikasi dulu. Ya, larutan pertama apa, larutan kedua apa. Kemudian, endapan yang ditanyakan. Ya, KSP-nya. Larutan Panggilan Wah, terdisasosiasi menjadi apa? Kak ditulis gini dong ini. Plus dan Elmin. Cl-nya berapa molnya? 2 atau 1? Cl-nya 2 ya. Jadi Mg2 plus dan 2 Cl min. Nah, kalau larutan yang kedua adalah amonia NH3. Nah, ini waktu kuliah asam basa saudara mungkin sudah dijelaskan ya bahwa amonia itu sebenarnya kalau di suhu kamar ini adalah NH4OH ya. Jadi dalam suhu kamar dia NH4OH menjadi NH4 plus dan OH min. Ini adalah amonia. Ini amonia di dalam air itu akan terjadi asosiasi menjadi NH4 plus dan OH min. Berarti sekarang kita punya kation NH apa saja? Ada Cl min dan OH min. Yang akan kita tentukan mengendap atau tidak adalah MgOH ya. Berarti sekarang kita butuh data konsentrasi Mg dalam campuran dan juga data konsentrasi OH di dalam campuran. Cara ya, konsentrasi Mg, saudara dapat dari mana? Konsentrasi yang dalam campuran berarti molnya Mg ya dibagi volume yang baru atau volume campuran. Nah, molnya Mg didapat dari mana? Molnya Mg dari mana? Dari sini ya. Volumenya larutan yang pertama dikali konsentrasi molarnya MgCl ya. Nah, kemudian 2 ini adalah volume yang
baru. Karena kan tadi 1 liter larutan pertama ditambah 1 liter larutan kedua. Berarti volume yang baru menjadi 2. Ya, sampai di sini oke. Oke. OH-nya dari mana? Nah, OH ingat bahwa ini kita punya data KP di sini. Ya, data KP. Saudara, KP itu apa sih? KP itu apa? Hmm, KP itu Tetapan adalah hmm, tetapan apa? basa. Hmm, tetapan basa. Cara mendapatkan data KP itu bagaimana? Ini kan? Nah, ya. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung konsentrasi OH-nya, ya. Konsentrasi OH-nya. Dari data KP ini kita hitung dulu konsentrasi OH-nya. Nah, setelah kita mendapatkan konsentrasi OH yang awal, ini setelah itu kita menghitung konsentrasi OH di dalam campuran, ya. Dan ini harus dikuadratkan. Kenapa kok ini dikuadratkan? Kenapa ini dikuadratkan? Halo? Kenapa yang ini dikuadratkan? Bisa mendengar suara saya? Karena Mg-nya bermuatan 2 plus. Terus ini Sehingga OH-nya harus dua kalikan 2. kalikan. Iya, betul ya, pintar saudara. Nah, akhirnya kita ketemu QC-nya ya. Setelah saudara melakukan perhitungan sederhana ketemu QC-nya. Nah, maka ketemu bahwa QC-nya ternyata lebih kecil daripada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa ini tidak mengendap. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi intinya ya, kalau kita mengerjakan harus bisa mengurangi rumus disasosiasinya ya. Kalau di situ salah, salah semua ya. Nah, untuk kelas soalnya multiple choice ya. Kalau soal bisa misalnya oh ini salahnya di sini masih bisa saya kasih bonus-bonus sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya soalnya multiple choice ya, salah. Salah berarti salah. Ya, oke, baik. Ini ada 4 latihan soal sama kelompok saudara ya. Setelah saudara kerjakan bersama kelompok saudara, dan karena sudah punya banyak tugas ya, saudara tidak perlu mengumpulkan, saudara koreksi sendiri. Di sini sudah saya lengkapi dengan kunci jawabannya. Tapi sebelum mengerjakan, jangan dilihat dulu kunci jawaban dulu bagaimana soalnya. Ya. Lakukan baru saudara cek kunci jawabannya ya. Yes, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ini kayaknya gampang ya. Latihan 1, ini apa sih? Manakah ion yang lebih dulu mengendap? Nah, manakah ion yang lebih dulu mengendap? Jika mereaksikan antara AgNO3 dengan ini. Nah, kalau AgNO3 ketemu NaCl misalnya kan jadi AgCl. Kalau ketemu Br- jadi AgBr. Kalau ketemu kromat jadi Ag-kromat. Yang paling cepat mengendap yang bagaimana? Yang lebih rendah KSP-nya. Nah, wes nanti kerjakan ya, pikirkan ya. Oke, kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini Ag kromat di dalam AgNO3. Berarti ini pengaruh ion asing atau ion sejenis? Halo? Ion asing. Ion Asing. asing. Ag kromat di dalam AgNO3. Asing apa sejenis? Nggak ada yang sama kah ionnya? Ag kromat menjadi apa?
2 Ag plus dan kromat 2 min. Kalau AgNO3? NO3 menjadi min. Sayang, ada. Jadi ada lagi. Konsentrasi kromat akan turun, ya. Nah, maka konsentrasi kromat berarti KSP kromat. Gimana? Cara ngitungnya gimana? Ya, wes, nanti saudara hitung ya. Jadi konsentrasi KSP Ag kromat sama dengan konsentrasi Ag dikali konsentrasi kromat, ya. Kemudian kelarutannya berarti KSP dibagi konsentrasi Ag. Kromat. Kelarutan kromat berarti KSP-nya Ag kromat dibagi konsentrasi Ag, ya gitu ya. Nanti ya saya saudara kerjakan sendiri lah ya. Nah, oke. Kemudian dengan cara memberi farmakope ya. 0,1 mol klorida titrasi dengan AgNO3. Saudara masih ingat kan titrasi itu berarti kita menambah cairan NaCl 3 begitu ya. Terus ada kalium kromat. Nah, diketahui KSP-nya sekian, KSP-nya sekian, KSP-nya AgCl sekian. Berapa konsentrasi Cl saat Ag kromat mulai mengendap? Wah, ya. Jadi berapa konsentrasi Cl saat Ag kromat dengan 0, enak betul. Makanya molar saudara mengubah di normal ini ke caranya. Oke, wes ya. Kalau mulai mengendap ini berarti KSP-nya sama dengan QC-nya. Jadi nanti saudara hitung ya menggunakan itu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Ya, baik. Kalau memang sudah cukup jelas, mungkin kita bisa akhiri perkuliahan ini ya. Untuk kelas B ini berarti sudah selesai ya. Saudara tinggal melanjutkan elektrokimia ya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Holis izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Putri. yang absen ini berarti sudah di Sudah. Nggak tahu yang kimia organik sudah juga ya kelas B. Kayaknya saya kemarin salah berarti mengabsenkannya. Kimia organik saya masukkan di kimia dasar. Nanti saya cek ya. Iya, boleh. Siap Ibu. Oke, Terima kasih Bu.